Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meliwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Ibuku Sholat Tak Menghadap Arah Kiblat. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan akun yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Raffi saat ini masih dalam keadaan kritis. Asih sang ibu terus diselimuti rasa cemas. Terlebih lagi ia hanya sendirian menanggung kesedihan ini, karena Raffi juga anak yatim dan anak tunggal. Kecelakaan yang dialami Raffi begitu janggal, lantaran suasana jalan saat itu tidak ramai. Jalan tidak licin, remnya tidak plong, dan tidak ada manusia atau hewan yang ia tabrak. Tidak masuk akal jika ia cuma jatuh dari motor bisa membuatnya kritis seperti itu. Semuanya berawal dari Asih yang meminta Raffi untuk membelikan ia sesuatu di minimarket. Di tengah perjalanan, Raffi melihat sosok yang sama yang ia lihat di rumah Pia. Sosok itu tiba-tiba saja menabrakkan diri ke motor Raffi. Hal itu membuatnya terkejut dan motornya tak terkendali. Alhasil ia terpental dan terseret di aspal sepanjang 6 meter. Sedikit tidak logis, tapi itulah yang Raffi alami. Tubuhnya banyak sekali yang lecet, terutama bagian wajah, dan ia juga kekurangan begitu banyak darah. Untung saja golongan darahnya tidak langka, jadi transfusi darah cepat dilakukan. Raffi yang notabene adalah seorang indigo terus dibayang-bayangi oleh Pia di dalam bawah sadarnya. Di dalam mimpi Raffi, Pia terdengar terus minta tolong. Tolong Raffi, tolong aku. Begitulah kira-kira kalimat yang sering diucapkan oleh Pia pada Raffi. Tetapi hanya ada suara, tak ada wujud Pia di sana. Hingga ada saat di mana sudah 2 jam Raffi tak mendengar suara Pia. Ia mulai curiga dan khawatir. Kau mencari siapa? Tiba-tiba Raffi dikejutkan oleh suara yang tak asing di telinganya. Aku tahu maksud dan tujuanmu pada Pia. Jangan ikut campur jika kau masih ingin hidup, sambungnya. Raffi kemudian berbalik badan dan ternyata sosok itu tepat di belakangnya. Kau yang menyebabkan kecelakaan tadi kan? Bekik Raffi sambil menunjuknya. Kau benar, ini baru awalnya. Jika kau berani bertindak lebih jauh lagi pada Pia, kau akan mendapatkan penderitaan yang lebih dari ini, tegas sosok itu. Sontak Raffi terbelalak mendengar ancaman dari sosok tersebut. Apa kau juga yang membuat Pia seperti itu? Apa maksud dan tujuanmu melakukan itu kepadanya? Siapa kau sebenarnya? Tunjukkan dirimu. Jangan bersembunyi di balik wajah tengkorak itu, cecar Raffi yang terlihat naik pitam. Pelan-pelan saja pertanyaannya. Kau akan kuberitahu semuanya di sini, jawabnya dengan santai. Pertama, memang betul aku adalah orang yang sama telah melukai Pia. Kedua, ini semua karena dendam. Ketiga, saat sosok itu hendak mengucapkan jawaban ketiga, wajah tengkoraknya itu berubah menjadi wajah Rosita Paramita. Raffi kaget bukan main. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tante Ros? Apa ini? Kenapa? Astaga, batin Raffi berkecamuk. Ros menyeringai lebar kepada Raffi. Ia senang melihat ekspresi terkejut yang ditunjukkan Raffi kepadanya. Sesekali ia bahkan terkekeh. Tante kenapa seteka itu kepada Pia? Anak tante sendiri, ucap kekecewaan Raffi. Kau hanya orang asing. Kau tidak tahu apa-apa, makanya kau mengasihani Pia, hardik Ros. Memang pantas Pia ku kasihani, karena dia korbannya. Dan tante dengan apa tega menumbalkannya? Apa yang sebenarnya yang membuat tante dendam kepada Pia? Bentak Raffi. Tidak ada gunanya juga kau tahu semuanya. Yang ku beritahu barusan itu sudah lebih dari cukup. Jadi jangan ikut campur lagi, ucap Ros dengan tatapan dingin. Tidak, aku akan membantu Pia lepas dari belenggu yang kau berikan kepadanya. Akan kupertaruhkan nyawaku demi dia. Anak ini rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seseorang. Sedangkan diriku rela mengorbankan nyawaku
demi melukai dan menyiksa seseorang, gumam Ross dalam hati. Boleh juga keberanianmu. Sebenarnya, apa alasanmu sangat ingin membantu Pia? Dia teman baikku. Dia selalu mendorongku untuk membantu orang yang sedang mengalami gangguan horor. Dan aku juga mencintainya, lirik Raffi. Cinta? Cinta hanyalah kebohongan. Itu tidak nyata. Semua yang merasakan cinta akan menerima luka yang teramat menyakitkan. Apa Pia juga menyukaimu? Tanya Ross sambil menunjukkan ekspresi tengil. Namun Raffi tertunduk. Ia terdiam tak berkutik sedikit pun. Ia kebingungan untuk menjawab pertanyaan Ross. Kenapa? Kau tidak tahu ya? Atau Pia sendiri memang tidak menyukaimu? Jangan mau dibohongi oleh perasaan konyol itu, ledek Ross. Ia begitu puas menertawakan Raffi. Aku tidak peduli dengan perasaan Pia kepadaku. Yang terpenting saat ini adalah nyawanya. Setelah sadar nanti, aku akan menemuinya dan memberitahu semua kebenaran ini. Apa kau pikir kau akan cepat sadar? Tentu tidak. Mungkin Pia sudah mati dan kau masih terbaring tak berdaya di sini. Ah, sial. Beritahu aku, apa yang bisa kulakukan agar Pia bisa selamat? Jawabannya tidak ada. Mau kau memberiku seisi bumi ini pun, aku tetap akan melukai Pia. Sakit hatiku akan terbayarkan dengan menumbalkan dirinya juga. Ibu macam apa kau ini? Bentak Raffi. Giginya bergemeratak, menahan lahar panas yang ada dalam rongga dadanya. Sudahlah, lebih baik mulai sekarang kau lupakan semua tentang Pia, termasuk perasaanmu kepadanya, sebelum kau sakit hati dengan kenyataan yang akan datang. Sampai jumpa. Mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu. Sahut Ross, kemudian ia berjalan meninggalkan Raffi, dan hanya hitungan detik saja ia hilang dari pandangan Raffi. Asi panik melihat monitor detak jantung yang memperlihatkan detak jantung Raffi yang kian melemah. Ia berlari tergopoh-gopoh mencari keberadaan dokter. Ia semakin diliputi rasa khawatir. Tak lama kemudian, seorang dokter datang mendekati Asi dan masuk ke dalam ruangan Raffi dirawat. Di sana juga sudah ada suster yang ikut membantu. Asi mondar-mandir di depan ruangan Raffi. Pikirannya kalut, bibirnya terus mengucapkan doa. Ia sangat takut kehilangan Raffi, karena hanya dia yang ia miliki saat ini. Pintu terbuka. Salah satu suster keluar untuk mengambil sesuatu yang dipinta sang dokter. Sus, bagaimana kondisi anakku? Tanya Asi. Pasien saat ini sedang koma. Permisi, jawab suster itu dengan cepat. Asi syok, tubuhnya hampir tumbang. Ia segera menjatuhkan bokongnya di kursi panjang yang berada di depan ruangan Raffi. Hatinya begitu nyeri mendengar jawaban suster tadi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis jadi-jadinya. Rasa takut kehilangan itu kini semakin besar. Ia sudah tak bisa berpikir jernih. Pikirannya sudah kemana-mana. Di sisi lain, Sabia bertemu dengan Laluna yang memasuki tubuh Pia. Hei kau, kenapa kau masuk? Pergilah, jangan mengganggu. Tubuh ini milikku, ucap Sabia pada Luna. Ia tak terima tubuh Pia dirasuki oleh sosok lain. Aku kesini hanya untuk meluruskan sesuatu kepadamu, tegas Luna. Tidak usah, kau pasti ingin mengklarifikasi semua yang terjadi di masa lalu kan? Aku juga sudah tahu semuanya dari Ross dan Abud. Aku dendam kepada kalian semua, terutama dirimu. Nyala dari sini, hardik Sabia. Kau salah Sabia. Yang dikatakan Ross itu tidaklah benar. Selama ini aku hanya diam menyaksikan kejahatan ini yang sampai kini belum selesai juga, karena aku tak sekuat kalian, bagi Luna. Ah, jangan buat aku marah Luna. Kau tak lebih dari seorang pendosa besar. Jangan sok menasihatiku tentang kebaikan. Sabia semakin tersulut emosi. Luna diam. Sabia sudah salah paham. Air matanya menetes dengan sendirinya. Ia merasa alam gaib sama saja dengan dunia. Sama-sama tidak ada yang berpihak kepadanya. Sudah sakit di dunia, di alam sana pun ia sama sakitnya. Halah, tidak usah merayuku dengan air matamu. Kau ini sama saja dengan Pia, tukang nangis, lanjut Sabia. Rasa dendammu itu terlalu besar, hingga buta akan kebenaran yang sebenarnya. Aku akan pergi,
Mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu. Mungkin. Seharusnya dari awal kau memang tidak usah ke sini. Pergilah. Aku muak melihat wajahmu. Cantik tapi licik. Cih. Maki Sapia. Hati Luna semakin sakit mendapatkan makian dari Sapia. Seandainya bukan karena janinnya yang dicuri oleh Abud, mungkin ia sudah tenang dan tak bergentayangan seperti ini di dunia. Selain itu juga tak ada satu orang pun yang selalu mendoakan ketenangannya. Seperti membacakan Al-Fatihah. Itu karena keluarganya adalah mualaf yang tak tahu mengaji. Ada yang dari lahir beragama Islam, tapi tak ada yang peduli dengan jiwanya yang tak tenang hingga saat ini. Seandainya ada yang rajin mengirimkan doa kepadanya, mungkin perlahan ia bisa mengikhlaskan janinnya dan pergi dengan tenang. Luna pun keluar dari tubuh Pia. Sebelum pergi, ia menatap Pia. Wajah pucat Pia dengan tatapan sayu. Ia sangat iba kepadanya, sebab Pia bernasib sama dengannya, tersiksa di dunia. Dan jika ia sampai mati di tangan Ros, maka jiwanya juga tak akan tenang. Ya Tuhan, bantulah dia keluar dari belenggu yang menyiksanya. Jangan ada Luna lagi di dunia ini. Dia tidak tahu apa-apa, dan dia harus menanggung ini semua. Lirih Luna. Suasana masih seperti tadi. Mereka yang ada di ruang tamu dan ruang TV masih terus berkomat-kamit. Entah tujuannya apa. Namun Luna tidak peduli dengan mereka semua. Ia terus saja berjalan tanpa melihat mereka semua. Sudah selesai urusanmu. Luna terhenyak dengan suara berat yang mengajaknya bicara. Ia segera menolehkan kepalanya dengan cepat ke arah pemilik suara berat itu, sambil mengangkat kain putih yang terus menutupi wajahnya yang berperawakan bule itu. Ada alasan dibalik ia selalu menyembunyikan wajahnya di balik kain tersebut. Ia sengaja karena ia selalu bersedih dan menangis, jadi ia tak ingin menunjukkan kesedihannya pada yang lain. Contohnya saja saat ia menunjukkan wajahnya kepada Sapia tadi, ia jadi diolok-olok dan dimaki-maki karena menangis. Rupanya dari tadi Abud memantau pergerakan Luna di atas sofa. Ia sedikit terkejut dengan kehadiran Abud di sana. Setiap melihatnya, Luna selalu terbayang-bayang pada detik-detik kematiannya. Hentikan semua ini, bebaskan Pia, dan berikan janinku yang sudah kau renggut paksa dariku. Bekik Luna dengan tatapan mendelik. Hei, itu milikku. Kenapa harus kuberikan kepadamu? Pergilah yang jauh dari tempat ini, sebelum aku menjadikanmu jadi budakku. Bentak Abud. Sebenarnya Luna sangat ingin melawannya, membalaskan dendam masa lalunya, tapi kekuatannya tak sebanding dengannya, yang notabene adalah jin laknatullah, sedangkan dia hanyalah hantu biasa yang hanya bisa bergentayangan. Ditutupnya segera wajahnya kembali dan beringsut pergi meninggalkan mereka semua, termasuk Pia. Lagi dan lagi ia menangis, merasa lelah dengan ketidaktenangan ini. I'm sorry Rapia, I can help you, lirih Luna. Sebelum ia benar-benar pergi dari rumah Ros, Ardi yang baru saja pulang dari latihan basket itu berpapasan dengan Luna di halaman rumah. Tetapi ia tidak bisa melihat Luna yang sedang menatap dirinya. Luna terus saja menengok Ardi sampai Ardi masuk ke dalam rumah. Ia berharap dengan kedatangan Ardi di sana, ia bisa menyelamatkan Pia. Baru saja menginjakkan kaki masuk ke rumah, bulu kuduk Ardi langsung dibuat berdiri. Ada apa ini? Tanya Ardi pada diri sendiri sambil mengelus lehernya. Di ruang tamu, Ardi tidak melihat siapapun. Hingga ketika ia menuju ke ruang TV, jantungnya berdegup kencang. Matanya melotot melihat penampakan yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Ardi sontak berteriak histeris. Ia begitu amat ketakutan saat ini. Ia ingin berlari keluar, tapi langkahnya tertahan ketika melihat Pia sang kakak meringkuk tak berdaya di depan kamarnya. Ia pun memberanikan diri untuk mendekati Pia. Kak, bangun, bangun. Ah, sial, bangun kak, teriak Ardi sambil menepuk-nepuk pipi Pia. Ia terus mencoba menyadarkan Pia, tapi sayang ia tak kunjung sadar. Rasa takutnya kini bercampur dengan rasa cemas. Pasalnya tubuh Pia terasa begitu dingin dan sangat lemah seakan tak punya tulang. Wajahnya juga sangat pucat seperti mayat. Ardi bahkan terus mengecek nadi dan nafas di hidung Pia. Ardi frustasi. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Kak, bangun. Ardi minta maaf, rintih Ardi.
Ini mungkin kali pertama kalinya ia menangisi Bia. Jangan mati, please, jangan. Mohon Ardi. Jika saat ini Bia mati, maka Ardi sudah 2 kali mendapati orang yang disayanginya meninggal. Tanpa menghiraukan tangis Ardi, semua para budak abut yang berada di ruang TV itu kembali merapalkan mantra berulang-ulang kali. Mereka semua duduk dan menggerakkan kepala seperti yang dilakukan Ros hari itu. Diam bangsat. Ardi terus mengumpat para budak abut. Ketakutannya seakan sirna setelah melihat kondisi Bia. Karena Bia tak kunjung sadar juga, Ardi pun membopong tubuh Bia untuk keluar rumah. Ardi merasa aneh, tubuh Bia jauh lebih ringan ketimbang saat ia menggendong Bia masuk ke kamarnya karena tertidur di ruang TV. Ia berjalan cepat menuju pintu depan. Malangnya, pintu itu sudah dikunci oleh seseorang. Ardi tak hilang akal. Ia menaruh sementara tubuh Bia di atas sofa dan mencoba mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Padahal ia baru saja setelah latihan basket. Tetapi ia serasa mendapatkan kekuatan yang sangat besar hingga pintu itu langsung terlepas dari tembok hanya sekali tendang. Rahang Ardi tampak mengeras, menahan amarah. Dadanya kembang kempis tak karuan. Urat-urat di lehernya pun tampak begitu jelas. Tanpa berlama-lama lagi, ia segera mengangkat tubuh Bia lagi dan keluar dari rumah yang berhantu itu. Ia berlari tunggang langgang sambil berteriak meminta bantuan. Air mata itu tak henti-hentinya mengalir. Bahkan Ardi tak merasakan rasa sakit di kakinya yang tidak menggunakan alas kaki itu. Ia terus memandangi wajah pucat Bia. Begitu sakit hatinya melihat keadaan saudara satu-satunya itu. Hingga akhirnya Ardi sudah berada di permukiman padat penduduk. Begitu banyak orang yang melihat Ardi dan Bia. Mereka semua segera berlari mendekati Ardi. Ada apa ini, Dek? Tanya salah seorang bapak-bapak yang terlihat khawatir. Ia bernama Pak Syarif. Tolong kakak saya, Om. Kakak saya dalam bahaya. Rintih Ardi penuh pilu. Wah, adik, kakakmu sudah mati ini. Tubuhnya sudah sedingin ini. Celetuk salah seorang dari mereka. Ibu, jangan ngomong begitu. Dia masih hidup, bantah Pak Syarif. Tolong bawa kakak saya ke rumah sakit. Mohon Ardi. Ini mah nggak bisa ditangani pakai dokter, Dek. Soalnya kakakmu seperti ini karena campur tangan makhluk gaib, ujar Pak Bahar selaku orang yang mengerti dengan hal gaib. Iya, Om. Tadi di rumah saya banyak sekali makhluk halus. Jadi kakak saya dibawa kemana agar dia bisa pulih? Tanya Ardi. Bawa ke rumah saya. Sepertinya saya bisa bantu. Tapi saya tidak berjanji bisa membuatnya sembuh total, tutur Bahar. Ardi mengangguk, pertanda ia setuju. Ardi dan Bahar pun bergegas berjalan ke kediaman Bahar. Warga yang lainnya juga ikut ke sana untuk menyaksikan proses penyembuhan Bia. Sesampainya di sana, istri dan anak Bahar terkejut melihat kedatangan puluhan warga ke rumahnya. Tapi lebih terkejut lagi ketika melihat tubuh Bia yang putih pucat bak mayat hidup. Ada apa ini, Mas? Tanya Ismi, istri Bahar. Nanti Mas jelasin. Kamu ambil kasur kecil dulu di dalam dengan segelas air ya, pinta Bahar. Ismi mengangguk paham. Ia segera beringsut dari posisinya. Ismi pun memberikan kasur kecil itu kepada Bahar. Bia ditidurkan di atas kasur kecil itu menghadap kiblat. Suasana di sana begitu tegang. Ardi harap-harap cemas menyaksikan proses penyembuhan kakaknya. Bahar meraih gelas berisikan air putih, kemudian membacakannya sebuah sholawat Nabi dan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Di luar perkiraan, saat Bahar membaca surat Al-Baqarah ayat 284 sampai ayat 286, Ardi malah bereaksi aneh seperti sedang kesurupan. Ia mencekik dirinya sendiri hingga membuat wajahnya merah dan mata hitamnya naik ke atas. 3 orang yang berada di dekat Ardi berusaha melepaskan tangan Ardi yang mencekik lehernya. Ketiga orang itu tampaknya begitu kesusahan melepaskan tangan Ardi, sedangkan Ardi sudah mengerang kesakitan. Kejadian ini dipenuhi tanda tanya besar. Mengapa bisa Ardi yang bereaksi duluan? Mengapa ia bisa sampai kesurupan? Apakah Ros juga ingin mencelakakan anak kesayangannya? Dan mengapa Ardi menyakiti diri sendiri? Padahal selama ini ia terlihat baik-baik saja. Berbeda dengan Bia yang setiap harinya pasti merasakan kejadian horor yang brutal. Bahar tidak pedulikan kondisi Ardi. Ia tetap fokus kepada Bia yang kondisinya semakin drop.
Urusan Ardi biar ketika orang itu yang menanganinya. Suasana di rumah Bahar semakin ramai. Hal itu membuat rumah terasa hangat. Setelah membacanya, Bahar meniup air itu sebanyak 3 kali. Ia lumuri wajah Bia dengan air tersebut sebanyak 7 kali. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang berlari pontang-panting dan menerobos orang-orang yang berada di rumah Bahar. Dan ternyata wanita itu adalah Ros. Wajahnya tampak panik dan khawatir. Ia mendekati Ardi dan membacakan sebuah mantra sambil memegang jidat sang anak. Entah bagaimana wanita itu bisa tahu kalau Ardi sedang kesurupan dan menyakiti dirinya sendiri. Ros tampak lega ketika cekikan itu terlepas dari leher Ardi. Ia mendekap putranya begitu erat dan sesekali mencium pucuk kepalanya. Ros datang tepat waktu. Jika tidak, ia akan mati konyol. Di sisi lain, setelah wajahnya dibaluri air, Bia tak bereaksi apapun. Padahal sudah ditunggu beberapa menit, tapi tak kunjung menunjukkan respon baik dari Bia. "Ibu, selamatkan kakak," lirih Ardi. Walaupun dadanya masih sesak dan masih merasakan sakit di lehernya, ia masih memikirkan sang kakak. Ros kemudian menoleh ke belakang melihat Bia yang masih terkapar lemas. Sebenarnya Ros tidak peduli dengan anak itu, tetapi Ardi memintanya untuk menolongnya. Jadi mau tidak mau ia harus melakukannya. Ia pun melepaskan dekapannya dan menyeret tubuhnya mendekati Bia. Cukup lama ia menatap wajah pucat Bia dengan tatapan dingin. "Andai bukan Ardi, kubiarkan saja kau seperti ini," batin Ros. Entah apa sebenarnya dendam Ros pada Bia, hingga ia nekat melakukan kemusyrikan ini kepadanya. Diletakkannya telapak tangan Ros di jidat Bia, seperti yang ia lakukan tadi kepada Ardi. Mulutnya berkomat kamit dan matanya dipejam. Ia begitu kusyuk merapalkan mantra. Walaupun belum ada pergerakan sama sekali dari Bia, tetapi tubuh pucatnya itu berangsur-angsur normal. Suhu di tubuh Bia juga mulai sedikit hangat. Wajah Ardi tampak lebih tenang setelah melihat perkembangan tersebut. "Walah Dek, rupanya ibumu bisa membantu. Kenapa tidak panggil dia saja dari tadi?" ucap Bahar kepada Ardi. "Saya juga baru tahu Om, kalau ibu saya bisa seperti itu. Lagian juga tadi beliau tidak ada di rumah, jadi saya bingung mau meminta bantuan pada siapapun selain orang di sini," jawab Ardi memelas. "Ibu di rumah saja kok. Ibu sedang tidur saat itu," celetuk Ros. "Tidur? Ibu tidur atau mati sampai tidak mendengar suara makhluk-makhluk itu? Telingaku saja sampai sakit mendengar mereka, Ibu," pekik Ardi. "Apa yang kau maksud, Ardi? Ibu tidak mendengar apapun," bantah Ros. "Terus kenapa ibu bisa tahu ku dan kakak ada di sini?" "Ibu bermimpi kau berada dalam bahaya. Saat ibu terbangun, rumah sangat sepi. Ibu curiga, jadi ibu datang ke pemukiman warga dan menanyakan tentang kalian. Dan benar, mereka bilang kalian dibawa ke sini," jelas Ros. Mereka berdua terus berdebat tanpa dilerai oleh siapapun di sana. Dia sudah sadar!" teriak salah seorang ibu-ibu. Sontak pandangan mereka semua beralih ke Bia. Bia sudah sadar, namun pandangannya terlihat kosong. Ia masih bungkam tak mengeluarkan sepatah kata pun dari bibirnya yang tampak kering itu. Kakak baik-baik saja?" tanya Ardi penuh perhatian. Air mata Ardi tak bisa ia tahan. Ia begitu terharu melihat sang kakak akhirnya sudah sadar. Ia terus memegangi tangan Bia dan mengelus-ngelusnya dengan lembut. Cukup lama mereka semua menunggu Bia untuk berbicara. Setidaknya 1 atau 2 kata saja. Dan yang lain pun sudah ada yang membubarkan diri dari rumah Bahar. Jadi hanya tinggal beberapa saja yang ada di sana. Entah apa yang telah Bia alami di alam mimpinya. Apakah kejadian barusan ada sangkut pautnya dengan Ros? Jika benar, dia kali ini benar-benar keji. Karena sebelumnya ia juga sempat menemui Raffi di mimpinya. Ketika ia keluar, seketika Raffi mengalami koma. Dan Ros ini manusia atau bukan, sebab ia sampai bisa masuk ke dalam mimpi Raffi. Akankah ucapan Ros pada Raffi yang mengatakan, "Mungkin Bia sudah mati dan kau masih terbaring tak berdaya di sini," itu benar akan terjadi? Sebentar lagi ribuan pertanyaan itu akan terjawab lunas. "Ardi, lebih baik kita pulang. Ibu tidak enak berlama-lama di sini. Kamu masih bisa kan menggendong dia sampai ke rumah?" sahut Ros. Yang dikatakan ibu memang benar.
Baiklah, akan ku gendong ia sampai ke rumah, balas Ardi. Pak, terima kasih sudah mau menolong kedua anak saya. Maaf merepotkan sampai membuat keriuhan di sini, kata Ro sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Oh, nggak apa-apa kok. Kita semua manusia harus saling tolong-menolong. Mau saya antar ke rumahnya? Tawar Bahar. Nggak usah om, terima kasih. Rumah kami nggak jauh kok. Rumah kami berada sendiri di sana, tolak Ardi seraya menunjukkan seulas senyuman. Oh, ternyata itu rumah kalian. Baiklah kalau begitu, kalian hati-hati di jalan. Jika ada apa-apa, datang saja ke sini lagi. Oh iya, ini nomor telepon saya. Siapa tahu kedepannya bisa berguna, tukas Bahar sambil mengulurkan secari kertas yang bertuliskan nomor teleponnya. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.